Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Teman-teman, kali ini aku akan membahas soal tentang asuhan kehamilan. Dan soal ini tuh yang sering banget ya keluar di uji kompetensi kebidanan maupun SKB bidan. Buat teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian PPPK juga boleh banget simak video ini ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke soal dan pembahasannya, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan di subscribe dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari aku atau informasi video terbaru dari aku. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, sebelumnya silakan teman-teman skip dulu videonya, kemudian coba kerjakan dan kita cek ya apakah teman-teman sudah tepat dalam menjawab atau belum. Oke? Nah, seperti biasa, ketika menemui soal kasus silahkan baca terlebih dahulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, berapakah minimal gerakan janin? Berarti di dalam otak kita yang terekam adalah berapa sih minimal gerakan janin itu? Yuk kita baca soalnya ya. Nyonya L, 24 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu, datang ke puskesmas untuk periksa hamil. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadinya 82 kali per menit, suhunya 36,1 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit. Nah, ibu itu mengatakan bayinya sering menendang perutnya saat berbaring atau beristirahat. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Apakah 10 kali dalam 12 jam? Apakah 12 kali dalam 12 jam? Apakah 12 kali dalam 24 jam? Apakah 8 kali dalam 12 jam? Ataukah 10 kali dalam 24 jam? Yuk kita simak penjelasannya ya. Jadi, gerakan janin itu normalnya dirasakan minimal 10 kali dalam 12 jam ya. Misalnya teman-teman ngasih KIE nih ke pasien gitu ya. Kadang tuh saya suka lupa Bu Bidan kalau ngitung gerakan janin. Nah, teman-teman bisa nyaranin misalnya pakai wadah atau pakai kotak atau pakai toples apapun itu. Kemudian pakai koin itu juga bisa, misalnya sekali nendang dimasukin ke koinnya gitu. Misalnya lupa kan kita canggih ya, ada notes di HP juga bisa. Nah, setiap ada gerakan itu dihitung. Nah, itu minimalnya adalah 10 kali dalam 12 jam gitu ya teman-teman ya. Gampang banget, berarti jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah opsi A. Oke, kayak gini, soal kayak gini teman-teman gak boleh salah ya, karena sayang banget kalau satu soal salah dan ini tuh gampang banget. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman skip dulu videonya. Teman-teman pause maksudnya ya, Nah, kemudian coba kerjakan ya. Kalau sudah, kita bahas bersama. Pertanyaannya adalah, apakah pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut ya? Soalnya, Nyonya J, 27 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke puskesmas untuk periksa hamil. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadinya 82 kali per menit, respirasinya 21 kali per menit, suhunya 36,1 derajat Celcius, TFU-nya 40 cm, janin tunggal, hidup, presentasi kepala, belum masuk pintu atas panggul, DJJ-nya 132 kali per menit, berat badan ibu naik 16,9 hingga pemeriksaan sekarang. Nah, kira-kira pemeriksaan penunjang apa sih yang dibutuhkan pada kasus tersebut? Kira-kira kalau teman-teman melihat dari kasus ini yang kayak warning yang mana kira-kira? Oke, kita harus tahu dulu berapa sih normal-normalnya gitu ya. Kita lihat deh. Kalau dari DJJ, di sini DJJ-nya normal ya. Kemudian di sini kan lebih ke pemeriksaan lab, berarti ada kayak sesuatu yang terjadi pada ibu itu dan perlu adanya cek
pengecekan gitu. Kira-kira yang mana teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini kita warningnya adalah di sini teman-teman, di kenaikan berat badan ibu yang 16,9 ini ya teman-teman, dan di sini TFU-nya juga lumayan besar gitu ya. Oke, kenaikan berat badan selama kehamilan itu normalnya sekitar 8 hingga 12 kg ya teman-teman. Jika kenaikan berat badan melebihi batas normal, maka perlu dilakukan pemeriksaan glukosa urin atau reduksi urin gitu ya teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman masih kira-kira masih apa ya, bingung gitu ya menemui soal kayak gini, dan kadang aduh yang mana ya kira-kira gitu kan, misalnya teman-teman lihat dulu di opsi A, protein urin, emang di sini ibunya tensinya gimana, di sini tensinya perasaan normal-normal aja gitu kan, terus nggak ada bengkak, nggak ada keluhan kayak kunang-kunang kayak mengarah ke preeklamsia kan nggak ada ya, teman-teman bisa coret aja gitu ya. Kemudian opsi B, golongan darah, di sini kayak bukan menjurus ke situ, golongan darah ngapain gitu ya kan, biasanya kalau golongan darah kan udah dicek ketika trimester 1 ya, ada juga sih yang mungkin lupa, tapi kan di sini kayak kurang masuk gitu ya kalau misalnya golongan darah gitu ya. Kemudian HB, di sini juga nggak ada keluhan ibu mengalami kelelahan ataupun yang menunjukkan ke arah anemia juga nggak ada ya. Kemudian leukosit, apalagi leukosit ya yang berhubungan dengan sel darah putih itu juga nggak ada. Nah di sini kita warningnya di sini ya, kok berat badannya kenaikannya gede banget gitu ya teman-teman. Jadi bidan di sini perlu dilakukan pemeriksaan lab yaitu glukosa urin atau reduksi urin ya. Gitu caranya. Kalau misalnya kepepetnya teman-teman tuh bingung, yang mana sih kira-kira perlu pemeriksaan penunjang gitu ya. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah opsi E. Gampang banget ya. Kemudian soal yang ketiga. Pertanyaannya adalah, pada usia berapakah ibu pertama kali merasakan gerakan janin? Soalnya adalah Nyonya T 27 tahun, G1P0A0. Sorry teman-teman, ini tipe ya. G1P0A0, G1P0A0. Hamil 14 minggu, datang ke puskesmas untuk periksa hamil. Ibu mengatakan belum merasakan pergerakan janin. Nah, kira-kira dari kasus ini pada usia berapakah sih si ibu ini pertama kali merasakan gerakan janin? Ayo teman-teman ingat-ingat lagi. Gerakan janin pertama kali namanya apa teman-teman? Namanya adalah quickening ya. Kira-kira quickening ini pada ibu ini pada usia berapakah gitu ya. Jadi quickening itu pada primigravida dan multigravida itu berbeda ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau quickening atau gerakan janin pertama kali pada primigravida atau kehamilan pertama gitu ya, itu pada usia kehamilan sekitar 18 hingga 20 minggu. Kalau multigravida yang udah yang G2, G3 gitu, nah itu biasanya 16 hingga 18 minggu. Berarti dari soal nomor 3 ini jawabannya yang mana teman-teman? Di sini G1P0A0 ya. Ini tadi tipe. G1P0A0 berarti dia adalah primigravida. Berarti pada umur kehamilan 18 hingga 20 minggu. Berarti jawabannya yang mana? Yang opsi D, gitu ya. Oke, kita ke soal nomor 4. Nah, silahkan teman-teman pause dulu videonya, kemudian coba kerjakan. Kalau sudah, kita bahas bareng-bareng. Yang ditanyakan adalah berapa ini, tipe miligram ya teman-teman ya. Berapa miligramkah kandungan tablet FE yang diberikan? Oke, soalnya adalah Nyonya U umur 23 tahun, G3P2A0, umur kehamilan 27 minggu, datang ke puskesmas mengeluh sering merasa lemas. Hasil pemeriksaan lab, HB-nya adalah 10,6 gram persen. Bidan memberikan tablet FE pada Nyonya U. Nah, berapa miligram sih? Nah, teman-teman, aku pernah bikin video tentang klasifikasi anemia. Anemia berat, anemia sedang, anemia ringan. Silahkan teman-teman yang belum tonton videonya ditonton dulu ya. Bisa scroll videoku. Kemudian
Nah, di sini ibu ini kan anemia ya, kasusnya adalah anemia 10,6 gitu ya. Nanti teman-teman kalau udah udah nonton videoku akan tahu klasifikasi anemia itu sendiri ya. Kemudian yang ditanyakan tuh tablet Fe yang diberikan tuh berapa gitu ya. Nah, jadi tablet tambah darah itu diberikan pada ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan. Dan setiap tablet itu mengandung tablet Fe 60 mg dan 0,25 mg asam folat. Silahkan teman-teman catat, ini juga sering keluar ya. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Berarti jawabannya yang opsi E. Gampang banget ya, ini teman-teman gak boleh sampai salah karena ini gampang banget ya. Oke, kemudian kita ke soal nomor 5. Silahkan di pause terlebih dahulu videonya, kemudian teman-teman kerjakan. Nah, yang ditanyakan adalah konseling apa yang diberikan oleh bidan pada kasus tersebut. Oke, kita baca kasusnya dulu ya. Nyonya U, umur 28 tahun, datang ke puskesmas mengatakan tidak haid sudah 3 bulan. Hasil anamnesa oleh bidan, anak pertamanya meninggal karena spina bifida. Hasil pemeriksaan oleh bidan itu teraba balotemen dan gravidec test positif. Gravidec test itu sama aja kayak plano test atau PP test ya teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung, gravidec test itu sama dengan plano test ya. Nah, di sini konseling apa sih yang harus diberikan oleh bidan? Oke, kita garis bawahi dulu ya. Nah, di sini anak pertamanya itu meninggal karena spina bifida. Jadi spina bifida ini 4% bisa menurun gitu ya, tapi ini juga bisa dicegah. Caranya gimana? Oke, nanti kita bahas ya. Nah, di sini si ibu ini kan positif dan sudah 3 bulan. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Apakah A. mengkonsumsi kalsium, B. menghindari seafood, C. istirahat yang cukup, atau D. mengurangi aktivitas fisik, atau E. mengkonsumsi asam folat 400 mikrogram per hari? Kira-kira yang mana? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Spina bifida ya. Spina bifida itu adalah kondisi tulang belakang dan sumsum tulang belakang pada bayi yang tidak berkembang baik di dalam rahim, yang menyebabkan adanya celah di tulang belakang teman-teman ya. Spina bifida merupakan jenis cacat tabung syaraf. Nah, apa sih tabung syaraf itu? Tabung syaraf ini adalah struktur yang berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang bayi. Nah, kondisi tersebut, spina bifida itu ya dapat dicegah dengan pemberian asam folat sebelum konsepsi dan selama 12 minggu pertama kehamilan. Nah, dalam asam folat yang dianjurkan adalah 400 mikrogram. Jadi kalau misalnya lagi ada caten gitu ya, kan biasanya bidan ngasih konseling. Nah, biasanya bidan juga meresepkan ini teman-teman, asam folat ya, gunanya untuk mempersiapkan kehamilan itu sendiri. Nah, asam folat ini berfungsi untuk mencegah adanya cacat pada janin ya, atau spina bifida. Dan kenapa dari Kemenkes ini dianjurkan sebelum konsepsi dan selama 12 minggu pertama kehamilan? Jelas ya, sebelum konsepsi kan untuk mempersiapkan. 12 minggu pertama kehamilan ibaratnya si janin ini sedang terbentuknya. Nah, kalau asam folatnya diberikan setelah itu kayak useless gitu loh teman-teman. Soalnya kan udah di minggu-minggu awal kehamilan itu kan baru terjadi pembentukan janinnya gitu ya. Jadi perlu adanya asam folat ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang opsi E ya teman-teman, karena dengan memberikan konseling mengkonsumsi asam folat 400 mikrogram per hari ini untuk menghindari lagi adanya kejadian spina bifida pada kehamilan ini gitu ya. Gampang banget ya teman-teman ya. Oke, jangan sampai salah ya pokoknya. Nah, ini udah di slide terakhir. Aku punya quotes buat teman-teman, yaitu jika kamu punya kelemahan, bangun hal tersebut untuk menjadi sebuah kekuatan. Satu-satunya kegagalan adalah tidak mencoba. Jadi kalau misalnya teman-teman, aduh aku tuh lemah banget di soal-soal kasus kayak gini. Nah, teman-teman harus bangun gimana caranya biar
menjadi sebuah kekuatan pada diri teman-teman itu sendiri ya. Misalnya dengan sering berlatih minimal sehari 2-5 soal gitu, nanti akan terbiasa. Jadi dari kelemahan-kelemahan itu nanti teman-teman akan menjadi sebuah kekuatan, dimana nanti teman-teman ketika tes, oh alah ini soalnya yang waktu itu aku kerjain mirip-mirip juga gitu, tinggal ya udah kayak udah bersahabat gitu sama soal-soalnya gitu ya. Dan satu-satunya kegagalan adalah tidak mencoba. Kalau teman-teman gak mencoba kapan mau bisa gitu ya, coba dulu aja gitu. Oke, ini aja dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada masukan atau saran boleh banget komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa juga gabung di grup UKAM Kebidanan. Linknya udah ada di description box. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.